salah satu kenikmatan laki-laki itu apa? Kencing. Asik kan? Bukan laki-laki, perempuan gitu kan, terutama laki-laki ya, salah satunya. Maka teknik ya untuk menguatkan otot panggul sama pinggang bagi laki-laki agar tidak langsung keluar saat berhubungan intim suami istri itu adalah menahan kencing. Itu yang dikenal sebagai kegel itu loh. Waktu maaf dia mau lagi pipis gitu kan, keluar urinnya, tahan. Tahan. Semakin sering dia tahan, semakin kuat panggulnya. Nanti waktu maaf berhubungan sama istri, dia bisa tahan, bisa ngontrol. Gitu loh. Asik. Dan Bapak Ibu perlu ketahuin ya, banyak masalah rumah tangga, bahkan perceraian itu terjadi salah satu yang utamanya karena ketidakpuasan istri terhadap suami. Sekian tahun nikah, tapi istri tidak pernah merasakan maaf orgasme, gitu loh. Sayang. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya nggak sehat. Ya kalau suami istrinya soleh, alhamdulillah dia bertahan. Tapi kalau yang nggak soleh, kadang-kadang ya minta cerai deh. Kenapa? Gak ada nikmatnya saya hidup sama kamu, yang gitu ya. Maka sering pernah saya sampaikan. Jadi niatkan juga hidup sen untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk istri. Bapak ibu, bapak-bapak nih, misalkan Anda kalau lagi minum air zam-zam, kan banyak minta itu rezeki macam-macam gitu kan. Minta juga, ya Allah kuatkan fisikku untuk memberi yang terbaik untuk istriku. Karena hubungan suami istri adalah sedekah. Jima itu sedekah. Ya. Kalau nasi putih organik boleh nggak? Andai tidak ada beras, ini cuci pakai garam boleh nggak? Ya boleh aja sih. Tapi kalau apa? Saya sih lebih milih nasi yang masih ya. Ya memang nasi itu problemnya apa? Selain seratnya yang kurang, gula yang tinggi, kan ada lagi tuh logam beratnya dari pestisidanya. Jadi kalau Anda makan kayak maaf nasi coklat kayak begini, ya ini lebih, kalau yang saya tahu ya, nanti coba dilihat lagi, itu lebih tinggi seratnya daripada nasi putih biasa. Meskipun organik. Meskipun organik. Apalagi beras merah, atau beras coklat, atau beras hitam. Dicuci pakai garam, setahu saya nggak kuat. Kalau mau cuci pakai baking soda. Baking soda nggak cukup pakai garam. Apakah pasien dengan pengeroposan tulang, terutama tulang lutut, bisa diobati dengan ramuan herbal? Bisa, asal nutrisinya Bapak Ibu berikan. Ya. Pengeroposan tadi saya jelaskan karena asam ya salah satunya. Saya sudah menikah 7 tahun tapi belum juga hamil karena PCO, Polycystic Ovary Syndrome. Dulu 1 tahun yang lalu pernah hamil tapi harus dikuret karena hamilnya kosong. Suami saya kerja di tambang, pulang 70 hari sekali dan tidak boleh bawa istri. Apa yang harus saya lakukan? Bingung saya jawabnya. Cari kerja yang lain sih. Oh nggak usaha aja lah. Ya. Ya susah kalau udah kayak begitu ya. Awalnya kerja kerja-kerja yang sudah di luar gitu loh, susah ya. Solusinya gimana? Ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, siapa tahu ketika ketemu suaminya pulang hamil, harapannya begitu. Dan menjelang beliau pulang mungkin ibu hidup sehat aja ya, mulai praktek hidup sehat, jangan makan yang nggak sehat ya, sehingga nanti waktu ketemu, sekali ketemu berkualitas sperma ovumnya. Tapi paling bagusnya apa? Ya tadi kerjanya pindah. Ya, kerjanya pindah. Saya banyak kayak begini, case-case begini. Ada yang ketika istrinya lagi masa subur, suami nggak ada, gitu loh. Apakah keutamaan puasa tengah bulan? Sudah tadi ya? Ya. Jadi tengah bulan itu proses bunuh diri sel kita meningkat secara gravitasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa meningkatkan lagi itu. Jadi saat tubuh sudah bersih, Bapak sekalian, saat tubuh kita sudah bersih, kemudian apa yang terjadi? Ya kita bersihkan lagi dengan cara dibekam.
Jadi puasa tengah bulan itu subhanallah. Itu kan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, kalau Bapak Ibu bisa kerjakan tuh kerjakanlah. Dan berat, emang berat. Semua amal ibadah semakin berat dia kerjakan, semakin besar rewardnya. Ya, maka puasa karena berat, Allah siapkan satu pintu khusus untuk orang puasa. Ya, nanti pada akhirnya nanti Anda atau kita ya akan lebih senang makan. Jadi awal stepnya begini, dulu makannya nggak sehat, gitu ya. Dulu makannya nggak sehat, kemudian dia pindah ke berubah, mulai makan yang sehat. Nanti step berikutnya makanan sehat pun tidak terlalu tertarik buat dia lebih senang puasa. Gitu nanti akhir ujung-ujungnya. Makan sedikit dah cukup, gitu. Apalagi kayak bulan Ramadan kayak begini, ya. Anda niatkan mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan ini sekalian dan menjadi bulan benar-benar bersih-bersih. Bukan hanya bersih fisik tapi bersih hati, mengatasi atau mendidik nafsu kita, mendidik kolbu kita, iman kita, ya, seperti itu. Satu lagi kali ya. Mohon resep untuk asam urat dan resep obat kolesterol. Tadi udah kayaknya. Yang tadi itu jadi gini, herbal itu atau jamu-jamu rimpang itu dia kerjanya banyak gitu loh. Ya. Kolesterol, sekarang kolesterol itu apa? Lemak. Lemak kan? Munculnya karena apa? Karena yang diasup banyak lemak nggak sehat. Coba tanya sama orang karena kolesterol. Sering makan sayur nggak? Sering makan buah nggak? Sering minum air putih nggak? Kemungkinan besar nggak? Akhirnya yang dimakan apa? Tadi gula lagi, gula lagi, gula. Dan berubah menjadi lemak. Ya, itu di stop dengan cara apa? Ganti sama sayur dan buah-buahan. Kemudian rimpang-rimpangan secara umum sih ya. Itu insya Allah juga membantu. Tadi saya jelaskan terakhir itu kayak apa jahe, kunyit, lengkuas, serai, sama jeruk nipis, sama kurma tadi juga insya Allah membantu. Saya seorang istri, umur 31 tahun, berat badan 54 kilo, tinggi badan 157 cm, 44 tahun menikah, belum hamil. Mohon resepnya. Sudah di IG banyak banget. Nanti dibaca aja ya. Yang tadi saya bilang tadi tentang tulisan saya tentang survei tadi itu komen itu Bapak Ibu bisa baca di situ. Itu ilmu semua itu. Bahkan ada yang sampai 20 tahun saya situ ada. Baca di situ. Saat ini saya mengkonsumsi kurma muda dan buah zuriat. Saya sih pribadi yang susah-susah nggak usah ribet lah. Buah zuriat ini kan susah didapat. Sebenarnya buah zuriat itu genusnya sama kayak ini. Genus ya. Makanya genus gitu kan, marga, spesies gitu kan. Dia sama kayak kurma. Ini manfaatnya kurang lebih sama aja. Ya, itu yang pernah saya coba kaji gitu kan. Jadi kalau sudah mulai mau promil ya zaitun, kurma, madu jangan lepas. Zaitun, kurma, madu. Ya, zaitunnya minyak ya, minyak kayak begini yang tadi itu juga bisa 1 sendok makan sehari. Kurmanya 7, madunya 1 sampai 2 butir, 1-2 sendok makan sehari, cukup insya Allah. Buat spermanya subur, tadi bisa tuh, kunyit terutama ya, atau mungkin kunyit ditambah dengan habatus sauda juga bisa. Kunyit, habatus sauda sama madu, insya Allah bagus buat sperma. Ya. Baik, ini beberapa pertanyaan sudah sama. Saya kira mungkin cukup sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan di rumah. Ibu-ibu yang punya pengendali atau menjadi pengendali dapurnya, cobalah masak yang sehat. Kulkasnya diisi dengan yang sehat-sehat, lemari makannya diisi dengan sehat-sehat, sehingga nanti kita bisa mewujudkan generasi yang sehat. Dan ibu sekalian, apa yang kita kerjakan atau mungkin kita niatkan ini tidak lain tidak bukan kita niatkan semua karena Allah SWT. Ya, bukan untuk gaya-gayaan ya, karena sayang badan. Allah sudah menciptakan badan kita dengan sangat-sangat sempurna. Jangan dirusak, jangan dizolimi, karena toh nanti pada akhirnya Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kenapa kita hidup sakit-sakitan? Allah tidak menciptakan kita secara untuk sakit-sakitan ya. Saya kira mungkin begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa Pak? Vertigo. Baik. Obatnya apa? Berbekam.
Insya Allah. Syafakallah. Semoga sehat ya. Ya, sama ini. Kunyit sama lada hitam. Minum nanti. Ya. Kunyit dikasih air panas saja, dikupas, kasih lada hitam sedikit, sama sedikit kasih habatus sauda. Insya Allah. Baik, sekali lagi mohon maaf sekalian kalau ada yang salah dan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga dengan ini kita bisa membantu ya menyehatkan negeri ini yang sudah begitu banyak beban penyakitnya. Dan bagi Anda yang punya bisnis kuliner, cobalah bikin makanan minuman yang sehat ya. Bagi kita yang sudah mulai ngerti ini, coba share ini kepada orang lain sehingga kita bisa jauh lebih baik kehidupan kesehatan kita, sehingga nanti kita kembalikan ya. Kata kunci terakhirnya adalah kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Betul. Karena Allah akan tanya, kenapa saya sampaikan? Allah akan tanya kenapa dizolimi. Ya. Jangan rusak badan kita yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sempurna sekali, ya. Semakin kita sehat, maka semakin naikkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehatnya yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai bekal kita untuk lebih taat. Sehat harus lebih taat. Kalau dengan sehat tidak taat, maka mungkin sakit lebih baik untuk menggugurkan dosa kita. Ya, jangan dengan sehat malah justru susah-susah bangunnya. Lalu sekalian, percuma Anda hidup sehat, percuma kita hidup sehat, percuma minum madu, percuma infus water. Kalau seandainya Quran nggak dibaca, malam nggak bangun, ya duha nggak dikerjakan, sayang. Sehatnya kita harus bikin taat. Allah akan senang dengan hamba-hambanya yang kuat dan taat kepada Dia. Mukmin dicintai Allah adalah mukmin yang kuat. Kuat itu dibuktikan dengan cara apa? Bukan kuat fisik, tapi kuat menahan nafsunya. Ketika ketemu makanan nggak sehat, jangan makan. Kuat untuk bangun malam, kuat untuk baca Quran, itu yang saya maksud. Ya, seperti itu. Semoga bertemu lagi dalam waktu kesempatan, Ibu sekalian. Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu sekalian, dan semoga yang sakit juga disembuhkan Allah. Semoga yang berhutang dilunasi hutangnya oleh Allah SWT. Semoga yang sedang hidupnya bermasalah Allah mudahkan urusannya. Semoga yang belum menikah segera dinikahkan dengan jodoh yang terbaik ya. Dan semoga Allah lindungi negeri kita ini dari segala macam bencana, azab, ujian, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan semoga juga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di surga lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.